Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam yang sering dilakukan ada mengenang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering dilakukan oleh umat Islam kebanyakan. Tapi ada sekelompok ataupun golongan yang Maulid Nabi bid'ah, yaitu dengan intinya dia tidak usah dilakukan atau diperingati maulid. Nah, ini kalaupun punya pemahaman seperti itu, tak usah membid'ahkan atau menjadikan umat Islam yang lain yang sudah sering memperingati Maulid Nabi, jadi tidak sesama Islam itu jadi tidak harmonis. Walaupun menurut pendapat yang lain tidak boleh, nggak usah. Jangan sampai yang sudah sering melakukan kebaikan ini, kecintaan ini kepada Rasulullah, tandanya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, pada Rasulullah, jangan sampai membid'ahkan atau memojokkan sama Islam, jangan sampai berpecah belah. Untuk lebih jelasnya, simak pendapat para ustadz, akan menerangkan pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami yang banyak harus kita pahami. Silakan untuk diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tentunya mereka ketika mengadakan perayaan itu bukan berarti iseng mereka, bukan. Tapi mereka ada tujuan ibadah, supaya dapat pahala, supaya dapat ganjaran, supaya mereka mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta Rasul sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, bentuknya ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah, kembalinya kepada apa? Kalau ibadah kembali kepada apa? Dalil. Ada nggak dalilnya? Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Apakah benar itu orang yang buat maulid ini? Ini kita buat maulid nih sama dengan Natalnya orang Kristen. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu jangan pernah terganggu dan tergoda omongan sebagian orang, biarpun katanya orang itu masyhur seluruh dunia, biarpun katanya omongannya lembut, kalau sudah mereka mengingkari perayaan Maulid Nabi, waspadalah dengan orang tersebut. Sebab bergembira dengan Nabi kok dilarang. Hati-hati. Dan kami harus tegaskan, karena apa? Ada ahli fitnah ingin merusak umat ini. Orang menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dilarang. Perayaan Maulid Nabi dilarang. Bahkan bukan sekedar dilarang, dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah kesesatan. Kasihan dia. Maka kami ingatkan hari ini, semakin yakinlah Anda bahwasanya bergembira kepada Nabi adalah menumbuhkan kecintaan. Bergembira kepada Nabi adalah hakikat syukur atas apa? Atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan taklim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena taklim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperdengarkan ulasan, alasan, garis besarnya, penjelasannya yang detail, kenapa alasannya. Kita sering melakukan maulid karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya kita cinta kepada beliau. Insya Allah bermanfaat penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.